recording. Udah ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Hari ini adalah Vkon kedua menjelang UTS. Jadi untuk jadwal Vkon dalam mata kuliah program studi informatika itu ada 7 ya. Jadi dalam 16 pertemuan itu ada 7 kali Vkon. Nah, kita sudah kedua. Nah, nanti di minggu ini kita ada Vkon lagi nih. Menjelang UTS kita ada Vkon sekali lagi. Jadi nanti sisanya menjelang UAS kita ada 4 Vkon gitu ya. Oke, sekarang untuk materinya kita ada 2 materi tentang flowchart dan pseudocode. Jadi kedua materi ini pasti akan muncul di tugas 1 dan UTS gitu ya. Jadi kita pelajari dulu tentang flowchart. Oke, di sini ada outline perkuliahannya. Jadi kita harus tahu dulu tentang apa itu flowchart, lalu simbol-simbol dan pengertian dari simbol flowchart-nya. Oke, sekarang untuk definisi. Jadi kalau secara singkatnya itu flowchart itu adalah alur gitu ya. Alur, flow itu kan alur ya. Alur dari program. Gitu ya. Alur program yang akan digunakan oleh sebuah sistem. Nah, sistemnya seperti apa? Misalnya boleh sistem sederhana atau langsung ke sistem informasi. Nah, di dalam flowchart itu pasti ada aliran data gitu ya. Lalu ada aliran sistemnya sampai dari mulai sampai akhir program. Jadi seperti itu. Secara supaya cepatnya flowchart itu adalah alur dari program. Oke. Dengan kita belajar flowchart, kita akan menunjukkan logika dari suatu algoritma. Jadi kita akan melihat antar koneksi dari secara individual. Lalu kita bisa melihat aliran kontrol dari satu tindakan ke tindakan berikutnya. Oke, di sini untuk simbol flowchart dasar, ini simbol yang pasti sering kita lihat. Oke, ini ada segini ya. Oke, untuk terminator ini adalah awal dan akhir aliran program. Di sini misalnya, kalau simbol seperti ini, bisa kita tuliskan start gitu ya. Start atau mulai gitu ya untuk awal program. Kalau akhir program berarti selesai atau end program. Nah, setelah itu ada simbol proses, yaitu artinya sebuah proses dari programnya. Nah, di sini proses ini bisa kita representasikan dalam bentuk aritmatika. Atau misalnya proses perhitungannya gitu ya. Atau juga boleh di sini nama metode algoritmanya. Gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan perhitungan bisa kita tulis di proses. Lalu ada decision. Decision ini adalah titik keputusan antara satu atau lebih jalur. Nah, ini ada satu atau lebih jalur. Jalurnya kemana? Nah, di sini kan ada beberapa sudut ya. Nah, di sini bisa kita jalur. Ini kelihatan nggak? Ada jalur ketika kondisi bernilai benar. Lalu di sini ada jalur lagi jika kondisi bernilai salah. Nah, decision ini, misalnya kita masukkan struktur if di sini boleh nih. Struktur if.
if kondisi. Lalu bisa kita masukkan lagi struktur looping atau for, boleh di sini. Nah, lalu ada bentuk seperti ini, jajar genjang, yaitu proses input dan output. Misalnya, kalau di program itu, inputkan bilangan genap, inputkan bilangan bulat. Nah, di sini kita gambarkan input dan output. Nah, kalau outputnya apa? Tampilkan bilangan genap. Gitu ya misalnya. Lalu ada output lagi, hasil dari perhitungan luas segitiga adalah seperti ini. Jadi boleh input-output jajar genjang. Oke, lalu ada predefined process. Nah, ini misalnya ada modul proses terdefinisi. Jadi misalnya ini seperti ada contohnya ya. Misalnya ada rumus matematika yang sudah terdefinisi. Boleh kita cantumkan di dalam bentuk gambar seperti ini. Lalu ada konektor. Nah, konektor ini bentuknya bulat ya. Misalnya kalau kalian menggambarkan sebuah flowchart, nih misalnya di komputer itu kan di lembar kerja itu kan misalnya kita membuat flowchart nih, nggak cukup nih, cuman nyampe ke sini nih. Nah, kita boleh gunakan konektor, misalnya di sampingnya seperti ini, lalu dibuat konektor di bawahnya. Jadi kita gambarnya ke samping, gitu ya. Nah, itu untuk fungsi konektor. Lalu ada display menampilkan data untuk dibaca oleh manusia. Contohnya gimana? Menampilkan data untuk dibaca oleh manusia. Misalnya data tabel daftar mahasiswa Unsia. Nah, di sini boleh dibuat simbol display. Oke. Nah, lalu ada struktur kendali. Oke, di sini ada bentuk perurutan, lalu ada percabangan, lalu ada perulangan. Oke, berarti di sini untuk struktur kendali ini untuk memilih arah berikutnya didasarkan pada parameternya. Oke. Nah, seperti ini, kalau yang berurutan kan dia berarti secara linear ya. Berurutan itu kan linear, berarti satu arah. Iya kan? Nah, berarti satu aliran, satu flow. Gitu ya. Instruksi satu dan lainnya dilakukan secara berurutan atau sekuensial. Oke, berarti untuk menuju instruksi ketiga, kita harus melewati instruksi pertama dan kedua. Gitu, nggak boleh nih kita langsung loncat ke instruksi 3, nggak boleh. Berarti kita harus melakukan, jadi dalam baris program ini, dilewati dulu satu per satu. Oke, ini untuk secara berurutan. Oke, kita lihat dari contoh flowchart pertama. Oke, di sini ada algoritma 1. Ini maksudnya apa nih? Ini nama apa sih nih? Pseudocode, Bu. Pseudocode, benar. Sebelah kanan ini gambar apa? Flowchart, Ibu. Flowchart. Oke, tanda flowchart itu pasti ada awal dan akhir. Mana awalnya? Start, Bu, terminator. Start, terminator, lalu stop, terminator. Oke, Terminator. kita lihat dulu. Kita fokus ke pseudocode-nya. Oke, di sini ada name. Jadi ini kan kalau kita ingin membuat sebuah pseudocode, pasti ada ininya nih. Struktur yang wajib kita tampilkan, yaitu ada name, ada given, ada result, dan definition method. Ini yang huruf kapital ini wajib kita definisikan satu-satu.
Name ini artinya apa? Nama programnya, Ibu. Name itu nama programnya. Kebetulan nama programnya SUM3. Gitu ya. Lalu ada Iya, given. Ibu. Given ini ngapain sih? Itu minta inputan, Bu. Inputannya ada 3 variabel. Minta N1, N2, N3. Oke. Ini adalah variabel ya. Variabel ini boleh sebagai inputan atau output. Jadi di sini boleh menyimpan input dan output di dalam variabel N1, N2, dan N3. Boleh nggak selain N, tapi kita ganti C, boleh nggak? C1, C2, C3, boleh nggak? Boleh, Bu. Bener nih. Kalau untuk penggantiannya harus diikuti dengan fungsinya juga, Bu. Fungsi di bawah harus ngikuti itu. Oke, yang penting harus konsisten ya. Iya, Bu. Oke, lalu ada result, artinya apa di sini? Untuk Menampilkan total. menentukan outputnya apa. Nah, kebetulan di sini untuk output itu, nama variabelnya akan disimpan ke variabel total. Total itu sebagai output. Di mana kita definisikan total itu fungsinya adalah ini termasuk rumusnya nih. Ini rumus langsung definisikan di sini. Menghitung total adalah sum gitu ya, menjumlahkan ketiga variabel ini yaitu N1, N2 dan N3. Kita jumlahkan lalu hasilnya akan ditampung ke variabel total. Oke, selanjutnya langsung ke metode. Lalu ada get N1, get N2, get N3, ini ngapain nih? Mendapatkan nilai tiap variabel, Ibu. Oke, dapatkan nilai N1, N2, N3, udah nih. Lalu di sini ada let total, ini apa? Itu Ingat ya, bisa, kalau di program itu ada input, proses, output. Inputnya yang mana? get, Bu. Ini input. Input. Proses yang mana? Proses itu yang di dalam variabel total, Bu. Proses itu yang perhitungan, yang mana? Yang di dalam variabel total, Bu. N1, N2, N3. Ini prosesnya, proses. Berarti segini nih. Let total ini segini, proses. Output yang mana? Give total, Bu. Give total. Pinter banget sih. Nah, kalau kita udah menganalisa satu-satu ini apa, langsung kita konversi ke dalam bentuk flowchart. Nah, dari pseudocode kita flowchart-kan gitu ya. Ya udah, kita buat start-nya sum. Berarti kan ini kebetulan karena programnya sederhana, berarti satu aliran aja nih. Di sini ada kondisi nggak? Nggak ada, Bu. Kondisi looping? Nggak ada, Bu. Decision ada nggak? Nggak ada, Bu. Berarti ini sederhana ya, berarti satu jalur aja. Oke, berarti langsung ikutin aja nih berurutan dari awal sampai akhir. Oke, start 61 berarti ini kan ke sini nih. Nah, get 1 berarti ini langsung input. Input tadi bener nggak? Input itu simbolnya jajar genjang, bener nggak? Ya, Bu. Coba Sebagai cek, input. bener nggak input? Benar. Ini ya input ya. Benar, Bu. Oke, benar input. Proses. Oke, berarti ini kita tandain input. Nah, prosesnya yang mana? Let total, Bu. Let total. Kalau proses berarti simbolnya seperti apa? Persegi panjang. Nah, ini ya. Proses. Ini ya, benar ya, proses. Nah, lalu ada jajar genjang lagi. Apa ini, ngapain ini? Output, Ibu. Output, give total.
output, lalu stop. Udah gitu aja nih. Jadi kita bisa mengkonversi dari bentuk pseudocode ke flowchart. Oke, silahkan diresapi dulu apa maksudnya ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bu, maaf, berarti kalau untuk prosesnya itu tergantung dari inputannya, Bu ya? Proses itu tergantung kita ingin membuat program seperti apa. Gitu ya. Jadi sebelum ingin membuat codingan nih, kita harus tahu dulu proses di struktur program itu apa? Apakah penjumlahan, apakah perkalian, atau ada rumus sendiri? Itu tergantung dari kasusnya. Gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Bu, ada contoh lain nggak, Bu, selain yang penjumlahan ini? Wih, yang ini udah paham? Lumayan nih, Bu. Aman ya? Oke. Man. Oke, sekarang yang kedua. Nah, ini gimana nih? Division pembagian nih, Bu. Oke, ada pembagian. Berarti ini gampang ya. Ini hanya coba dianalisa apa yang kita langsung tentukan aja input, proses, outputnya biar cepat. Inputnya yang mana? X dan Y, Bu. Get. Ini input, proses, Let let quotient. ini ya, That quotient. X bagi Y, outputnya give. Give quotient. Oke. Ya udah, langsung kita konversi ke dalam bentuk flowchart. Nah, startnya berarti division. Langsung ke inputannya, get X, get Y. Ya. Langsung ini kan input. Langsung ke proses, langsung ke output. Langsung program selesai. Udah, ini mah gampang ya. Karena ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Oke. Sekarang ada struktur kendali bercabang. Oke, di sini ada kondisi. Jika kondisi benar, jika kondisi, oh ini berarti yang decision ini ya. Ini ya. Oke. Kondisi P. Nah, apakah kondisi P ini misalnya pilihan. Apakah pilihan itu bernilai benar atau salah? Kalau bernilai benar, maka lakukan instruksi pertama. Kalau kondisi P-nya salah, lakukan instruksi kedua. Nah, untuk proses penulisan atau penggambaran flowchart-nya seperti ini. Kalau ada bentuk belah ketupat seperti ini, pasti ada dua cabang, yaitu benar dan salah. Oke, seperti ini. Oke, ini misalnya contoh menentukan nilai apa nih? Menentukan nilai apa ya? Nilai batas. Apa, Bu? Kelayakan lulus gitu, Bu. Oke, kalau Last grade. misalnya nilainya di bawah 50, Gagal. di bawah 50 berarti gagal. Kalau di atas 50 berarti nilainya PES. PES Lewat. gitu ya. Lewat. Bahkan lulus.
Nah, kita lihat dulu. Langsung aja nih, kita tentukan input output. Oke, inputnya yang mana? Get, Bu. Input get. Proses. Prosesnya itu ada di let, Ibu. Let grade. Nah, ini nih Eval. prosesnya. Let, Let Ibu. grade M1. Berarti kan M. ini menentukan rata-rata Rata-rata. dari nilai ya. Iya, Nilainya Ibu. ada 4. 4 dibagi itu 4. kita jumlahkan lalu dibagi 4. Ini adalah prosesnya. Lalu ada kondisi, kebetulan di sini kondisinya if. Nah, kalau kondisi if itu, kita cek nih. Nah, di sini yang di dalam kurung, langsung aja kita tuliskan ke dalam flowchart-nya. Grade kurang dari 50. Langsung di sini. Grade kurang dari 50. Tanda tanya. Gitu ya. Jangan lupa diberi tanda tanya. Nah, tanda tanya itu untuk menentukan apakah ke jalur benar atau ke jalur salah. Yes atau no. Gitu ya. Kalau benar fail, kalau salah ini. Oke, misalnya kita diinputkan misalnya berapa ya? Kita inputkan satu-satu sebanyak 4 variabel. Misalnya berapa nih? Berapa, Bu? 10, 40. Misalnya 40 nih. 40, 60. Misalnya 40, di sini 40. Iya, Bu. M1-nya 10, M2-nya 10, masing-masing 10. Ya, Bu. Gitu Dibagi. ya. Langsung diproses. Nah, diproses itu gimana? Nah, gimana nih ininya? Sama penjumlahan dalam kurung, Bu. Dibagi 4 berapa? 10, Ibu. Berapa nih? 10, Ibu. Loh, Nah, dapat nilainya 10. Nah, 10 ini kita cek. 10 ini kan masuk ke di bawah 50. masuk ke variabel grade. Iya nggak? Iya, Ibu. Nah, 10 ini kan masuk ke variabel grade. Di mana kita cek apakah 10 kurang dari 50? Yes. Bener nggak? Of course. Bener nggak? Of Benar. course. Kalau benar, maka cetak. Gagal. Tadi dulu, ini gambar apa ini? Itu display, Bu. Display, berarti yang bisa dibaca oleh manusia, iya nggak? Tuh, Iya, Ibu. menampilkan data Ih, untuk betul. dibaca oleh manusia. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Berarti akan muncul kata fail. Kok nggak ke sini? Kenapa? Karena dia tidak melewati dari 50, Ibu. Kondisinya terpenuhi. Oke, karena kondisinya terpenuhi. Kalau misalnya siapa ya? Syahrul. Kok saya, Bu? Jangan Syahrul lah, bosen. Siapa ya? M. Julian. Oke, ada di sini? Ya, Bu. Ada di sini M. Julian? Ada. Oke. Tes. Misalnya M. Julian udah mendapatkan 4 nilai. Dengan total itu 80. Coba. Dikit amat, Bu. 80. Gimana nih ke sini? Jelas fail, Bu. Soalnya 80 50 waktu dibagi diproses. 4. Ditampil. Berarti berapa? 20. Berapa? 20. Kok kecil sih? Loh, emang iya, Bu? Jangan deh, gak jadi. Gak jadi, ada Lah, penghapus emang di iya, sini Bu. ya? Kecil. 200, Bu. Mana ya? Ya udah, Bu. Gini, Bu. Masing-masing
60 ya kan? 60 kali 4 120. Mata lu. Ditambah dulu baru Dari mana, Bang? dibagi. 240 aja, Bu. Ya Oke, Bu, boleh Bu. 240 ya. 140 ya. Oke, kita bentar. Kita ganti warna pulpennya biar gak pusing. Siapa tadi? Yan. Hamzah. Syarif Bu. Syarif. Ya Bu, Syarif dapat nilai total itu 240 dari Berapa? keempat nilai ini, gitu kan ya? Ya. Oke, 240 itu kita langsung masuk ke proses, dibagi 4. Berapa? Ayo. Ayo, bagi 4 langsung. Yo. Ayo. 60, Bu. 60. Ya elah, 60. Iya, Bu. Enggak 80, Bro. Benar Enggak. tuh. Benar. Benar gak nih? Benar, Bu. Oke, sekarang 60 ini masuk ke variabel apa? Variabel give. Variabel apa 60 itu? Variabel cuma ada satu. Untuk output apa? Pas, Bu. Variabel. Oh, variabel. Variabel itu yang mana, Bu? Grade ya, grade. Oh, grade. Nah, hasilnya ini akan 60 ini akan ditampung ke variabel grade sini. Langsung kita cek apakah 60 kurang dari 50? Ya. Tidak, Bu. Lebih dari, Bu. Lebih, Bu. True atau false? True. Siapa yang bilang true? Ayo, bertanggung jawab, woi. Pas, Weh, Bu, tanggung jawab, pas. weh. False ya, salah. Kalau salah berarti ke di sini. No, ini kan yes atau no. Apakah 60 kurang dari 50? Salah, berarti alurnya ngecek ke sini. Langsung akan muncul output yaitu pas. Langsung program selesai. Udah gitu aja ini mah. Oke, ini untuk flowchart yang ada kondisinya. Gitu ya. Nah, sekarang ada kondisi berulang, yaitu ada looping di sini. Oke, udah mah ada kondisi, lalu ada proses perulangan. Nah, di sini jika kondisi P itu bernilai benar, maka lakukan instruksi selanjutnya. Jika bernilai salah, berarti balik lagi ke awal. Jadi dia ngecek lagi. Berulang sampai kondisi benar. Jadi pada proses looping ini, program akan selesai jika kondisi itu bernilai benar. Kalau salah berarti dia akan nge-looping terus. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ngapain nih? End loop. Ayo, ini ngapain? Itu increment, Bu. Kayak increment berarti ada penambahan nilai ya. Penambahan nilai ditambah 1. Oke, misalnya langsung kita analisa untuk input outputnya yang mana. Ini input. Ini proses. Nah, di sini kondisi. Oke, kondisinya berarti dari ini ya. Kondisinya ya ini. Kondisi cek condition. Iya, Bu. Udah. Outputnya apa? Outputnya itu nggak ada, Bu. Oke. Program bakal berhenti kalau apa namanya
Apa ya, Bu? Apaan? Compile. Apa sih? Kalau kondisinya tidak memenuhi, baru Bu. Dia bakal Program berhenti. akan selesai jika kondisi sudah terpenuhi. Nggak kembali, Bu. Hah? Nggak kembali. Itu kan N, Bu. Oh iya ya. Nih, yes Ayo. dan no ya. Program Ya. selesai jika kondisi false. Jika kondisi tidak dipenuhi. Oke, berarti untuk inputannya, ini input, berarti tentukan nilai N, misalnya N-nya berapa nih? N-nya N-nya misalnya 2. Pak. Set I sama dengan 0 katanya. Ya udah, berarti di sini I-nya masih 0. Gitu kan ya? ya, Bu. Oke, sekarang lanjut lagi ke alurnya. I-nya berapa sekarang? 0, Ibu. I-nya berapa? 0. 0. Dicek nih. Apakah 0 tidak sama dengan N? N-nya berapa? 2, Ibu. 0 itu sama dengan 2 enggak? Enggak. Tidak, Ibu. Maka program terpenuhi. Ini benar atau salah? Benar, Salah. Ibu. Ayo, yang bilang salah gimana tuh? Kelas lain mungkin, Bu. Gimana nih? 0 itu bukan sama dengan 2 kan? Iya, Bu. Iya, Bener Bu. kan? Benar. Bener ya? True, ini true. Bener. Kalau benar, Yes, berarti yes. alurnya kemana? Itu yes, Bu. Ke yes. Yes. Sini ya. Masuk ke proses. Masuk ke proses. Prosesnya ngapain? Lakukan Increment, increment. Ibu. 0. Berapa? Jadinya I sama dengan 1, 0 Bu. tambah 1. Tuh. Ini masih I ya. Ini masih I. Salah nih. Berarti I yang sekarang adalah berapa? 1. 1. Berarti yang di mana kita ngeset I itu 0, setelah kita lakukan kondisi, I-nya bertambah menjadi 1. 1. Program akan berhenti kalau kondisinya I-nya gimana? Jika I sama dengan 2. itu, Bu. Ayo, gimana nih? Jika I Oke, berarti ini lihat tar dulu. Ini kan kita masih di sini kan? Iya. Kita baru nyampe sini nih. Hmm, Ya enggak? belum kembali. Halo, halo? Belum kembali. Iya, Belum Bu. kembali. Terus lihat di panahnya. Ini arahnya kemana sih? Decision, Ibu. Decision Nah, lagi, sini Bu. dia ngecek lagi. I yang sekarang itu berapa? I sama dengan I yang terakhir berapa? 1, Ibu. 1. Dicek apakah 1. 1 itu sama dengan 2 bukan? Tidak, Ya, Ibu. tidak. Bu. Ini bener nggak? Salah, Ibu. Salah. Benar, Ibu. Ayo. Benar, Ibu. Hampir aja kan disemprot. Bener ya? Ya, benar. Bener. Berarti Ibu. kemana? Kelas lain, weh. Yes, Bu. Yes, yes, Bu. Yang tadi Yes, bilang yes. enggak Ke salah. yes Kelas ya. lain. Berarti Itu kelas sebelah lagi, ke Bu. sini lagi ya. Iya, Bu. Ya. Berarti Ya, gimana? Bu. I yang ini berapa? Masih 1 kan ya? 1, Bu. Berarti Satu. 1 tambah 1. 1. Ini I. Berapa? 1 tambah 1 sama dengan? 2. 2. Oke, 2. 2. Terus ngapain nih? Udah nyampe sini 2 nih. Terus ngapain? Balik lagi. Dicek lagi, Ibu. Dicek lagi ya dia minta looping lagi Lagi, tuh. Bu. Bu. Kembali lagi, Bu. I yang Season sekarang 2. berapa? I yang terakhir. 2, Ibu. 2. Bener gak nih? Bukannya Bener. 1. Kayak gitu sih, Bu, kayaknya. Season 2, Bu. Ayo lo. Kalau mau diulang lagi boleh. Ya, I oke. yang terakhir yang mana? Yang 2, Bu. Oh, yang 2 ya. Oke. Berarti kita cek lagi di sini kondisi apakah 2
Bukan, sama dengan 2. Salah. Salah. Ayo, bener gak nih? Salah Ibu. No Bu, yang bilang Kalau benar ini, kelas sebelah. ini bener gak? Itu benar Ibu. Benar. Ini bener, ini salah. Salah Ibu. Berarti false. Kalau false berarti kemana alirnya? No Bu, no. Di No. program selesai, Oh. looping selesai. Gitu ya. Kocak 5 Berarti Bu. ini akan mencetak angka Nggak yang ada Bu. dicetak itu angka Nggak ada. 0, 1, dan 2. Udah gitu doang. Kok bisa dicetak Bu? Kan Bisa nggak dicetak, Bu. ada gift, nggak ada gift Bu. Kalau. Oh kalau. Iya. Oh ya. Oke. Silahkan diresapi Oke, Bu. dulu. Nah, ini kan jadi awalnya ini tuh I-nya dari 0, kita set I-nya 0, kita cek selama kondisinya terpenuhi, kalau iya atau benar, maka akan looping terus. Kalau kondisinya false, maka looping berhenti. Ya. Terus pertanyaannya apa ini? Kalau N-nya -1, apa yang terjadi ya? N-nya -1. Ulang terus kayaknya, Bu. Nggak bakal berhenti Bu. Kiamat. Iya Bu, nggak bakal berhenti karena dia tambah-tambah terus kan. Ya. Oke, sekarang ke flowchart yang kelima. Nah, Susah ini nih. gimana nih? Itu While ngambil gimana ya? Oke, ini ada struktur loop juga. Loopnya itu ada kata-kata while. Nih. Nih ya. While 1 I kurang dari 10. Nah, Kurang ini dari nih 10. loopingnya di sini. Berarti selama kondisi benar berarti ini. Nih, yang segini. Tes Syarif Bu. Kenapa? Tes Bu, Syarif Bu. Ya, coba gimana analisa, silahkan. Syarif Bu. Syarif Hidayat Bu. Oke, silahkan. Belum sampai situ, Bang, pemahamannya. Dia masih looping, Bang. Jangan. Ahmad Asyari. Hadir, Bu. Oke, coba ini gimana nih? Ini apa yang mau dijelasin Bu? Hubungan. Kita ini aja dulu, kita tentukan dulu inputnya. Input itu ini kan? Input. Prosesnya. Oh, bentar. Itu bukan Ini, nilai tetap itu Bu? oh, enggak, ini konstanta ya? Iya Bu. Konstanta ya, oke. Konstanta, Bu. Ya, berarti ini ya. Kayaknya nggak bisa dibilang sekonstanta juga sih Bu, karena variabelnya bakal berubah nilainya. Oke, ini berarti sudah ngeset I di awalnya 0. Gitu ya. Lalu sum di awalnya itu 0. Lalu kita lakukan pengecekan. Ya udah, coba ada yang mau ngecek gak nih? Ada Bu. Siapa? Ya, Bu, saya Bu. Misalnya I-nya kan awalnya 0. Ya udah, kita tulis dulu I-nya 0. I 0. I pertama itu 0. Sum-nya itu 0. Gitu kan ya? Ya, Bu. Ini misalnya iterasi pertama. Oke, sekarang 0, apakah 0 kurang dari 10? Iya Bu. Betul.
Betul, Yes. Bu. 0 lebih Yes. kecil dari 10 nggak? Yes. Yes. Benar ya? Of course. Benar. 0 lebih kecil dari 10. 10. Benar. Yes. Benar berarti get X. X-nya mana? X-nya tuh inputan nih, Bu. Mana Minta X-nya? input. X-nya minta inputan X-nya nih. minta inputan. Misalnya X-nya berapa? X-nya buat 2 aja, Bu. Nggak usah banyak, Bu. 2. Pusing hitungnya, Bu. Langsung kita proses penambahan dan proses increment. Gimana nih? 2 Sum Tam, kosong. ditambah sum. Sumnya berapa? 0, Ibu. Nol. Tambah 0. Nol. Sama dengan berapa? 2. 2. I-nya berapa? Increment nih, Bu. 1. I-nya berapa? Satu. I-nya 0 2. tambah Jadi 1 1. sama dengan 1. 1. Berarti ada let sum-nya sekarang 2, I-nya sekarang 1. 1. I-nya berapa tadi? 1. 1, Ibu. Sum-nya 2. ya udah cek di sana. Lanjutin. Ayo Barengan lanjutin. aja, Bu. Barengan aja, Bu, Berena. Gak mau ah. Ayo. Ini mah kalau saya yang ngerjain saya yang pintar. Ya, nggak apa-apa, Bu. Pusing-pusing bareng kita. Ayo. Gimana nih? Looping Ayo, kedua. Bu. Loopingnya pengecekan ke decision, Bu. I-nya, I yang terakhir yang mana? 1, Ibu. 1. Ntar dulu ganti pulpen dulu. I-nya berarti sekarang 1. 1. Satu dicek apakah 1 kurang dari 10. Aduh, Yes. jauh banget lagi. Terus. Yes. Jauh ini. Banget. Masih jauh nih sampai Ini nunggu sampai dia false. nanti Nunggu aja, Bu. sampai dia false itu sampai kondisi 11. Gimana, Bu, kalau nilai perbandingannya kita buat 5 aja, Bu? Atau 2 3? aja lah biar cepet. Ya udah, boleh. Oke, misalnya ini 2, Ganti 2 aja. Iya. ini 2. Apakah 1 kurang dari 2? Yes. True. Yes. Berarti get X. X-nya berapa? X-nya kelipatannya aja, Bu, 4. 4. Oke, sekarang 4 kita ke Ditambah sum. 2. Sum itu X, berarti 4 tambah 0. Tambah Berapa? 2. Tambah. Sumnya kan ada nilai itu, Bu, di atas. Oh Udah iya, 2. sumnya berapa? Sumnya 2. Wah. 6 nih, 6. 4 tambah 0, 6. Sumnya 6. Terus apa lagi? I terakhir berapa? 1 Jadi ya? 1 tambah 2, Bu. 1 tambah 1, Bu. 1 tambah 1, 2. I 2. terakhir berarti 2. Sekarang ngecek I-nya nih. Looping ketiga. Apakah 2 kurang dari 2? Salah, Ibu. Salah, Bu. Salah. Kalau salah kemana? Ke N, Bu. No. Salah berarti ke sini. Langsung ada AVG. AVG ini apa? Average. Average, Bu. Rata-rata, Bu. Rata-rata. Sum itu berapa? Sum terakhir. Sumnya tuh 6. 6 bagi 10 berapa? Enggak, Bu. Tadi 2, Bu. 2. Oh iya, 2. 2 ya. 6 bagi 2 berapa? 13. 3. Oke, langsung ada output average itu sama dengan 3. Ya. Jadi outputnya apa? Outputnya itu sama dengan 3, Ibu. Ya, inputannya ini. Gitu ya. Ya, Oke, kita masih ada nggak nih ada itu. latihan nih? Gak usah latihan mah pusing. Lah, siapa, Bu? Apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Sengaja pusing Nggak ini apa-apa, Bu. hari ini. Apa, Bu?
Modifikasi algoritma 2 dengan menambahkan kondisi. Oh, ini mah tinggal tambahin aja ini. Coba Bu. Ya Coba, udah, Bu, mana coba, Bu. coba. Ini tuh latihan Ini- buat kalian, bukan buat saya. Bareng-bareng Bu, bareng-bareng. Bareng-bareng. Gimana Sama Bu. Sama Bu. Kan Nih, enaknya tuh algoritma berbagi 2 ini. bersama gitu Bu. Coba di screenshot dulu. Mana tadi? Mana sih? Nah, ditambahkan ini. Biar tak foto dulu Bu. Cekrek. Nah, Bunyi gitu ya. iya. Pakai mulut ya suaranya. Nah, ini. Berarti gimana? Oh, ngerti Bu. Tambahkan kondisi jika ya udah tinggal tambahin aja kondisi ya. Berarti di sini nih. Nah, ini kan sudah inputan, berarti langsung ke proses. Proses itu kan di bagian langsung ke proses dulu. Prosesnya bisa diganti jadi percabangan sih Bu, decision. Oke, berarti kita buat ini sama. Langsung ke Decision. decision-nya. Coba kalau decision-nya gimana di sini? Jika Y dan X sama dengan 0, maka kuantiannya infinite Bu. Coba-coba gimana? Jika Bentar ya. iya. Sebentar. Ada ini nggak? Kalian kalau bikin flowchart pakai apa? Pakai Word Bu. Jawab Bu. Kadang nulis tangan. IO yang Oke. enak. Hai, Anda. Oke. Oke, Word aja lah ya. Shape. Gimana Flowchart, gambar yang Bu. terakhir? Langsung ke decision emang Bu. Langsung decision aja. Oke Bu. Nah, misalnya gini ya. Apa nih kira-kira yang akan kita tambahkan? Decision dulu Bu. Oke, decision. Untuk inputannya sampai mana? X Inputan dan Y. sampai ini ya. Ya Bu. Inputannya jangan lupa sampai get. Berarti sampai sini kita gambarkan. Nah, langsung kita buat untuk decision-nya. Yang mana decision-nya? Itu Bu. Ini ya. Apa nih? Bu. Decision. Apa? Itu if. Jika. Oh, ini Y sama dengan 0. Gimana tuh ininya? Y sama Y dengan sama dengan 0. Terus gimana? Harusnya Dan. bisa pakai gerbang logika sih. Iya, pakai kalau dan gerbang logikanya gimana? NN Bu. NN ya. Simbol N double. Simbol N double. NN X sama X. dengan 0. X sama dengan 0. Ya Bu. Terus apa? Maka kontien infinitif. Iya Bu. Gimana Jika tuh? yes Bu. Jika yes Bu. Oke, berarti ini jika kondisi benar. Berarti ada cabang lagi kan ya? Ya Bu. Gini. Terus Masuk jika iya proses kedua Bu.
Jika iya berarti oke. Jika Hmm. jika iya infinite, Berarti jika ini tidak, if dalam if dong. iya Bu. If dalam if ya. Berarti ada Iya, Bu. kondisi di dalam kondisi. Jika iya dan jika tidak. Gini Jika kan? iya print, jika tidak lanjut ke proses selanjutnya, Bu. Gini. Oke. Kalau iya Jika iya print, Bu. benar, Y aja lah. Y. Y. Yes. Ya elah. Ini ngilangi ini gimana ya? Shape outline, no outline. Ini ya. Ya, Bu. Jika Nol. kondisi benar, maka ininya apa? Enggak, itu harusnya Infinite. salah, Bu. Harusnya Salah, salah, Bu. Bu. Jika kondisi salah, lanjut ke kondisi kedua, Bu. Oke. Kita tulis dulu, berarti ini Y sama dengan 0, N, X X tidak sama dengan tidak sama dengan Dengan 0. Berarti ini no ya? ya, Ya. Pak. Ya, Bu. Ya, Bu. No. Nah, kalau benar gimana? benar, dia Infinite. langsung ngasih output, Bu. Output untuk nilai Infinite. quotientnya. Panahnya ke sini Ya. kan? Ya, Bu. Ya, Ya. Bu. Outputnya bentuknya gini. Give. Itu, Bu. Benar bukan? Benar, Bu. Nol. Berarti apa? Give, Bu. Give Sama dengan Give quotient, tanda kutip. boleh pakai sama Infinite. dengan ya. Boleh, Bu. Di give infinite. quotient Oh, quotient Infinite. infinite. Udah. Terus kalau yang ini Itu langsung ke terminator, Bu. terminator kemana? Ya, Ini itu- kemana nih? Itu Ini harusnya alirnya proses, kemana? Bu. Itu harusnya bukan proses, Bu. Apa ini? Itu kan yang Ibu pakai flowchart-nya proses, bukannya harusnya pakai yang output ya? Yang jejar genjang salah ini. Emang salah, Bu. Kenapa diem aja deh? Makanya dibilang nih, Bu. Format shape. Ya elah. Ngeganti ini gimana lagi? Yang sebelahnya tuh, Bu. Mana ya? Udah, biarin aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ganti deh. Takut Ya. sesat. Iya, Bu. Mana? Itu, Bu. Itu, Bu. Yang ke nomor 4, Kanan. Nomor 4, Bu. Ini. Kiri. Ya. Oke, ini sama ya tadi. Jangan lupa panahnya dibuat berarti given Give. quotient Infinite. infinite. Nit. Nah, ini kemana nih dia? Ke terminator, Bu. Lanjut tuh ke terminator. Terminator kemana? Terminator paling bawah, Bu. Udah end program. N ya? Ya, Bu. N itu mana? Ini itu, Bu. Konektor. Ini ya? Bukan, Bu. Bukan, Iya. bukan, Bu. Ini. Nah, Iya, benar. N ya. Ya, Bu. Terus satu lagi Itu kondisi benarnya. Ini kondisi- apa nih? Itu benar, Bu. Benar ya? Itu salah. Oke, ini benar. Yes. Ini ngapain? Ini Itu buat dulu output ya. cek kondisi lagi, Bu.
Ini sama ya berarti. Gini ya, Ya Bu, nggak bisa lagi. sebelahnya masih muat tuh kayak Bu. Nah tuh. Oke, berarti ini yang terakhir gimana? Undefined ya? Ya Bu, Depan Bu. Undefined. Benar kan? Oke, apalagi nih? Ini kondisi benar. Yes. ya Bu. Terus kalau salah kemana? Jika salah Bu, display nilai quotient. Oke, kalau salah berarti ini 0 lagi nih. Ya Bu, Sini 0. display. Ini masih direkam kan ya? Iya Bu. Masih Bu, masih Bu. Oke, display gimana ininya? Display dia yang semi oval gitu Bu, semi lingkaran. Mana nggak ada. Itu bukan Bu. Satu-satu ya Bu. Itu Bu, yang sana sebelah kanan itu bukan ya? Nah, itu delay. Ini ya, kok setor? Oke lah, ini ya. Gini nggak? Salah sih. Mana ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya, pokoknya kita tahu lah, pokoknya seperti itu. Berarti apa nih outputnya? Outputnya dia display nilai quotient-nya Bu. Nilai quotient. Display quotient-nya. Quotient. Oke, udah ya. Udah end program Bu. Langsung. Oke, berarti M-nya kemana nih? Ke sini. Dari display ke end, terus yang Bentar, given-nya hand. itu juga. Ini ke sini ya. Ya, Bu. Nah, Itu outputnya Bu. ya kan? Itu output given quotient undefined. Output apa? Output yang undefined itu belum ada alurnya kemana. Oh, ini ya. Ini jangan lupa nih, jangan ngambang gini. Ini juga jangan lupa dikasih outputnya. Sini. Samping bisa tuh. Samping kiri. Itu ya. Oke. Berarti nanti untuk persiapan UTS-nya sisa materi lagi yaitu tentang pseudocode. Jadi kita sudah pelajari tentang flowchart. Jadi gimana caranya kita mengkonversi dari pseudocode ke flowchart. Nah, nanti tantangannya adalah bagaimana kita ada flowchart, kita buat pseudocode. Gitu, kebalikannya ya. Oke, kita jumpa lagi minggu ini. Jadi tolong persiapkan jadwalnya menjelang UTS. Jadi minggu ini ya, kalian siap-siap aja, nanti ada info Vicon dari saya. Oke, kita akhiri untuk Vicon hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan via grup atau via LMS ya. Kita akhiri.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Berarti di sini ada 40 mahasiswa. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.